Halo. Selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis, juga berpikir sistematis. Kita masih menunggu apakah Sesko akan memilih Manchester United atau Newcastle United. Ya, sekarang dikembalikan kepada keputusan dari pihak Benjamin Sesko sendiri. Newcastle katanya sih dari minggu lalu ya udah memberikan presentasi mengenai planningnya terhadap Sesko, bahkan apa yang Sesko mau, apa yang RB Leipzig mau, pasti akan diturutin oleh Newcastle ya, karena dia kan mau dapat duit besar kan dari penjualan Alexander Isak. Di satu sisi di Manchester United sendiri ya kalau mau gua bahas dari sisi klub kita, kabarnya sih ada perbedaan pendapat. Katanya Christopher Vivel maunya Sesko karena dia sudah mengenal dan punya potensi di masa depan, sedangkan Amorim yang pernah gua bahas juga inginnya proven striker Premier League ya, striker yang sudah terbukti di Premier League. Mungkin dia juga merasa trauma dengan Højlund, mungkin juga Zerzi ya, yang butuh adaptasi. Ya itu seperti gue bilang, alasannya sama dengan apa yang gue pernah ungkapkan. Kita butuh short term dulu nih. Tahu si Oli Watkins umurnya udah mau 30 bulan Desember besok. Tapi kan kita butuh 1 tahun ke depan. Ya, Christopher Vivel sih kalau terjadi apa-apa pemecatan Ruben Amorim, dia sih gue bilang awet-awet aja. Posisi rekrutmen kan nggak menentukan banget, maksudnya menentukan, tapi yang paling pertama kali ditunjuk kan kalau prestasi ya pelatih, pemain, pelatih ya. Tapi gue yakin kalaupun ada perbedaan pandangan di dalam tim, khususnya Omar berada, pasti harusnya keputusan terakhir itu ada di Ruben Amorim ya. Kemarin gue udah bahas, untuk masalah harga nggak beda-beda jauh kok. Sesko katanya sekitar 60 jutaan pon, Watkins mungkin sekitar 50 jutaan pon. Tapi ya banyak yang bilang, masa sih 50 jutaan pon umur 30 tahun ya, karena mereka tahu Manchester United lagi butuh ya. Kita tunggu aja kabarnya bagaimana. Sampai saat ini sepertinya sih masih saling bernegosiasi ya. Di posisi lain di bursa transfer, kabarnya Manchester United memberikan penawaran 40 juta euro terhadap Morten Hjulmand ya, defensive midfieldernya Sporting Lisbon, Sporting Portugal, klubnya Ruben Amorim dulu. Namun Sporting mengatakan bahwa Morten Hjulmand itu bisa pergi dengan harga 50 juta euro. Oke, mungkin ini bukan posisi yang menjadi urgent ya, bukan urgent, maksudnya akan didahulukan ya. Mungkin ini prosesnya masih akan ditahan dulu sampai pada akhir-akhir menjelang tutup bursa. Walaupun nggak bisa dipungkirin, gue udah pernah bahas profilnya Morten Hjulmand, defensive midfielder, bahkan dari waktu Ruben Amorim itu pindah ya, waktu ketika orang bilang wah Gyökeres, baca deh, ada kok seri episode gue di season 2 kemarin ya, bener lagi gitu. Gue bilang daripada lu incer Gyökeres, mending lu ambil Morten Hjulmand yang ketahuan bisa menutup nih sebenarnya perkara lapangan tengah kita yang sering kosong, lompong ya, bahkan sejak zamannya Erik ten Hag gitu. Kalau kemarin lo lihat sedikit cuplikan ya, kan gue nonton juga pertandingan melawan West Ham, proses golnya West Ham lewat Jarrod Bowen itu adalah proses yang cepat sebenarnya. Dari kipernya West Ham, Areola, dia ke tengah, itu pemain tengahnya West Ham sebelum kasih umpan ke Jarrod Bowen
itu arealnya mungkin 10-15 meter kali itu, lingkarannya kosong melompong ya, nggak ada. Ya memang dalam posisi Manchester United itu lagi high press ya, pressing tinggi, tapi nggak ada pemain situ dan tidak ada pemain yang mengejar. Bahkan yang ngejar itu sendiri pun nggak ada yang ngejar, dan jarak dari pemain yang lagi ngepres, pemain tengah ngepres ke depan sama back itu jauh sekali. Makanya beberapa pengamat atau banyak orang bilang menyalahkan center back, dalam hal ini Matthijs de Ligt sama Eden Haven. Padahal kalau lo bisa cerna dan lihat dengan secara gampang aja, ya kita nggak ada sosok pemain tengah yang tipe yang gue bilang deep lying, tapi bukan menjadi seorang playmaker ya, bukan kayak Andrea Pirlo. Deep lying yang bisa ngebaca situasi bagaimana bertahan dan punya handling bola, kontrol bola yang bagus ketika dia menerima bola dari back kalau dalam posisi mau menyerang. Ya, itu kan nama-nama seperti ya gue bilang kan, tipe deep lying midfielder kayak Rodri. Ya di PSG ada Fabian Ruiz yang pernah gue kabarin juga. Terus ya sekarang Arsenal punya Zubimendi. Nah itu pemain yang bisa menerima bola pada saat penyerang, menerima bola pertama kali, tapi dia membaca situasi dalam bertahan, dia cepet gitu loh. Ya Michael Carrick lah tipenya. Ugarte kalau untuk one on one ya, ground duels, aerial duels, one on one, tackling gitu, mungkin dia bagus. Tapi ketika membaca situasi, ini bola kemana, ya mana yang harus gua cover, daerah radius mana yang mesti gua cover, itu mungkin kurang ya. Itu makanya mungkin Ruben Amorim sepertinya masih membutuhkan satu gelandang lagi, dan ya kalau Toby Collier mungkin dianggap masih terlalu muda ya, makanya ada niat untuk dipinjamkan. Morten Hjulmand kelahiran 99, umur 26 ya, ini usia emas sih. Tinggi 185 ya, pemain Denmark. Belum pernah di Liga Inggris ya. Dia dulu sebelum dari Sporting itu dari Liga Italia ya, dari Lecce ya. Liga Italia sih pasti pemain-pemainnya urusan strategi dan taktikal bagus ya. Dia dulu adalah bekas dari klub Denmark ya, Admira Wacker dan FC Copenhagen umur 19. Jadi dia sudah 2 tahun lah di Sporting dan bahkan udah jadiin kapten. Nah, pesaing untuk si Morten Hjulmand ini adalah justru dari Juventus. Nah, Juventus juga incer. Kalau bisa ditarik benangnya, kemarin kan Douglas Luiz salah satu yang nggak kepake nih, tanda kutip, proven Premier League ya, terbukti bagus di Premier League atau di Aston Villa, di Juventus nggak jalan nih ya, entah dia mungkin kurang serk dengan strateginya, dan bahkan kemarin nggak ikut latihan preseason. Nah, apakah ini akan menjadi efek domino ya, Morten Hjulmand yang ke Juventus, kemudian kita bisa dapat ya mungkin pinjaman lah atau exchange kan, waktu itu kan dengan Jadon Sancho, tapi kenyataannya Juventus gak pernah nawar Sancho gitu ternyata, perihal masalah gaji. Apakah menjadi efek domino? Ya ini menarik, kita tunggu. Kalau gue sih dalam posisi ini, menurut gue dua-duanya fine ya, Morten Hjulmand udah deket dengan Amorim, udah tahu bagi sistemnya, cuman dia belum pernah bermain di Liga Inggris. Douglas Luiz dalam arti dia di Juventus kan udah jarang main juga sebenarnya kan, karena dicadangin, tapi dia proven di Aston Villa. Nah ya, proven Liga Inggris. Kita tinggal tunggu mana yang akan diambil ya keputusannya ini. Efeknya masih akan ada efek domino sih, antara Morten Hjulmand atau Douglas Luiz. Terus tadi juga ada video dari Fabrizio Romano membicarakan mengenai Garnacho. Sebelumnya ada berita bahwa
Chelsea masih tertarik dengan Garnacho, cuman katanya penawarannya 30 juta pound saja. Kalau mau dibandingin sama Noni Madueke sih sebenarnya masih bagusan Garnacho sih. Ya Garnacho itu kan attitude-nya kan yang kita, ini apa sih ini orang, attitude-nya lu udah tahu lu nggak jago-jago banget sebenarnya, tapi kenapa laga lu sok superstar gitu aja sih sebenarnya. Ya kalau dibanding skill mungkin lebih dikit sedikit ya di atas Noni Madueke, mungkin ya bisa jadi striker di atas Nicholas Jackson juga masih oke lah ya. Dia shootnya bagus, positioning dia kan bagus, cuman dribblingnya dia, dribble pass successfulnya dia yang kurang. Tapi dengan kekurangan itu nih anak berlaga superstar. Nah, sekali lagi yang gue bilang, attitude dan behavior itu penting. Sangat, 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 sangat penting ya. Kabarnya 30 juta pound, ya itu pasti angka yang sangat murah. Tapi Fabrizio Romano mengatakan bahwa Chelsea sendiri masih tetap ada ketertarikan terhadap Garnacho. Bahkan Garnacho katanya juga, menurut Fabrizio Romano sih ada beberapa klub yang meminatin ya, mungkin bukan klub besar juga. Ya sekali lagi mereka nggak mau bayar mahal untuk pemain yang nantinya takutnya bermasalah gitu loh. Oke lo jago, cuman ini bisa dipegang nggak sih pemain? Bisa dibikin disiplin nggak sih ini pemain gitu loh? Bisa nggak tengil gitu loh? Istilahnya kan gitu, nggak usah banyak gaya gitu lah, nggak usah banyak sok superstar lah. Bisa nggak sih? Ya jangan sampai gue keluar mahal duit tapi gue ngebeli pemain yang attitude jelek. Oke lah, skillnya bagus. Sesuai dengan apa yang dibilang Amorim ya. Ya lo beruntung kalau masih ada klub yang mau ambil lo. Nah ini dia lah, kena batunya tuh. Si di mana di sosial media sih gaya, wow begini 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 ya. Elah. Itulah menunjukkan betapa rusaknya setelah pasca Sir Alex Ferguson pemain-pemain muda ini yang gak menunjukkan perilaku atau attitude yang benar. Jadi kita tunggu aja sambil menunggu bursa transfer lain. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.